Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Centang Biru. Cerita seputar kesehatan bersama Singandaru. Cerita sehat, cerita kita. Yeay. Yeay. Nah, hari ini kami kedatangan bintang tamu yang tidak kalah menariknya dari minggu kemarin loh. Nah, kira-kira siapa ya? Ayo, coba siapa bintang tamunya? Yaitu ada Bu Haji Teti, yaitu Kasubag TU di Puskesmas Singandaru. Halo Bu Halo Teti. juga. Nah, kemudian hari ini tidak hanya satu saja loh bintang tamunya, ada juga yaitu dari Pronkes Puskesmas Singandaru, yaitu Pak Emil. Yeay. Halo. Halo Pak Halo. Emil. Nah, hari ini kira-kira kita membahas tentang apa ya? Nah, nanti diperhatikan ya, kira-kira temanya hari ini tentang apa nih mengenai Puskesmas Singandaru. Nah, nanti kita akan mengobrol bersama dengan Bu Haji Teti dan Pak Emil. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan menjelaskan mengenai integrasi layanan primer atau yang disebut dengan ILP. Nah, secara singkatnya, Puskesmas itu sudah melakukan pelayanan secara ILP atau terintegrasi layanan primer. Nah, selain Puskesmas, Posyandu juga sudah terintegrasi layanan primer loh. Nah, mari selanjutnya kita bahas saja mengenai tentang ILP di Puskesmas dan Posyandu bersama Bu Haji Teti dan Pak Emil. Halo Halo. semuanya. Nah, Bu, gimana nih? Tadi kan udah dibahas sedikit ya tentang ILP atau integrasi layanan primer. Nah, kira-kira bisa nggak Bu Haji Teti tolong coba dijelaskan kembali apa sih ILP atau integrasi layanan primer itu? Ya, baiklah ya. Mungkin saya nyampaikan sedikit tentang integrasi layanan primer ini yang sedikit saya tahu ya. Jadi integrasi layanan primer ini ada KMK yang terbaru yaitu nomor 2015 tahun 2023 bahwa pelayanan di puskesmas ataupun di posyandu itu kita sudah eh, fokus ke integrasi layanan primer. Apa sih integrasi layanan primer? Jadi integrasi layanan primer itu kita pelayanan kesehatan itu fokus kepada apa namanya, siklus hidup ya. Jadi siklus hidup dari manusia itu mau dilahirkan sampai lanjut usia gitu tuh. Jadi dari eh, ibu hamilnya, kemudian nifas, bayi, balita sampai eh, lanjut usia itu lebih diperhatikan untuk upaya pencegahan penyakit maupun penanganannya. Apa namanya? Selain terhadap sasaran itu, eh, kenapa kok sasarannya Harus dari harus siklus sesuai hidup. harus dari siklus hidup gitu ya? Karena semua usia itu mempunyai problem masalah penyakit yang berbeda-beda ya. Dari mulai ibu hamil itu mungkin permasalahannya juga banyak tentang kehamilan, kemudian bayi balita juga banyak tentang kehamilan. Begitu juga dengan lansia atau remaja. Jadi kita bisa fokus memberikan pelayanan karena sudah berdasarkan dengan eh, siklus hidup manusia. Nah, itu yang pertama tujuan dari kenapa sih kita harus melakukan pelayanan integrasi layanan primer. Kemudian yang kedua itu supaya upaya preventif kita itu juga berjalan ya. Jadi selama ini kebanyakan kita pelayanan kesehatan itu hanya berdasar kebanyakan tuh ya berapa persen ya 80% mungkin lebih ke kuratif ya. Karena upaya-upaya untuk pencegahan itu eh, pertama jarang sekali dilakukan oleh masyarakat yang mungkin karena ketidakpahaman tentang upaya pencegahan terhadap suatu penyakit atau bagaimana upaya masyarakat untuk mempunyai lingkungan yang bersih, yang sehat. Jadi eh, kenapa kita sekarang pelayanan HAPS ILP yaitu untuk lebih fokus ke
Preventif ya Ya, Bu ya. preventif dan personal. Mm-mm. Gitu. Oke, nah kira-kira ada perbedaan gak sih Bu untuk pelayanan ILP nih di puskesmas sama yang waktu dulu? Apakah pelayanannya ada beda atau sama aja nih pelayanannya untuk alur pelayanannya? Kalau untuk alur pelayanan sih agak apa berbeda ya. Jadi sesuai dengan usia. Jadi untuk eh, klasternya kan kita ada 5 klaster ya di Mm-mm. puskesmas itu. Nah, untuk yang klaster pertama itu klaster manajemen, kemudian klaster 2 itu untuk pelayanan kesehatan untuk usia bayi, balita sampai remaja ya, termasuk ibu hamil, ibu nifas, kemudian klaster 3 itu untuk usia dewasa sampai lansia, kemudian klaster 4 itu untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular, kemudian kesehatan lingkungan juga. Nah, kemudian untuk klaster 5 itu pelayanan lebih ke pelayanan perseorangan ya, Mm-mm. seperti UGD, Mm-mm. pelayanan gigi, laboratorium, kemudian kefarmasian dan fisioterapi. Nah, untuk alurnya, jadi pelayanan di mana klaster untuk pelayanan di dalam gedung puskesmas itu ada pelayanan di klaster 2, klaster 3 dan klaster 5 ya. 5 ya. Jadi untuk klaster 2 sasarannya itu tadi sesuai dengan sasaran. Jadi untuk pelayanan bayi, balita, ibu hamil, kemudian apa namanya? Bu Nifas Mm-mm. itu ada di klaster 2. Jadi kalau berkunjung ke puskesmas silahkan untuk usia-usia tersebut ya pilih ke klaster 2. Nanti di situ ada macam-macam pelayanan untuk klaster 2. Kemudian untuk klaster 3 usia 18 tahun ke atas sampai dengan lansia itu ada di klaster 3 termasuk pelayanan KB dan pelayanan eh, calon pengantin ya. Mm-mm. Calon pengantin juga itu masuk ke dalam klaster Klaster 3 3. ya. Bagaimana sih pelayanannya sesuai klaster itu? Pelayanannya sih sebetulnya masih hampir sama ya. Cuma mungkin sekarang lebih banyak kita melakukan screening ya. Mm-mm. Jadi sebelum dilakukan tindakan pengobatan eh, pada pasien itu dilakukan screening-screening yang bisa kita mengetahui faktor resiko ya, mungkin faktor resiko penyakit menular atau tidak menular bisa diketahui sehingga bisa dilakukan tindak lanjutnya seperti apa gitu. Itu Oke, berarti sebenarnya mah pelayanannya sama aja ya, ya Bu. hampir Cuma sama. dibagi klaster aja Ya bagi gitu ya. Dan klaster. untuk dewasa mungkin kalau yang di bawah 18 tahun misalkan nih Bu, 18 Hmm, tahun baru hari ini nih dia hmm, 18 tahun hmm, satu hari. Nah, hmm. itu berarti masuknya ke klaster 3 ya, Bu ya. Tiga, Sudah ya, dewasa ya, ya. ya. Oke. Nah, jadi untuk alur pelayanannya sama aja ya teman-teman yang mau berobat ke puskesmas itu sama aja mulai dari mesin antrian dulu ke Ya, pendaftaran, kemudian baru nanti masuk ke klasternya, yaitu klaster pelayanan ada di klaster 2, 3, dan 5. ya, Nah, kemudian kalau misalnya untuk posyandu nih Bu, apakah ya. ada ILP-nya juga ya? Ya, untuk posyandu sekarang sama ya. Jadi sasarannya dulu kalau untuk Mm-mm. posyandu zaman dulu ya, zaman saya masih tahun berapa ya. Karena posyandu itu berdiri sejak tahun 1975. Mm-mm. Jadi dulu itu ceritanya posyandu itu kenapa ada posyandu itu karena dulu itu angka kematian ibu dan angka kematian bayi balita itu sangat tinggi. Makanya kenapa dulu itu ada posyandu. Nah, di mana posyandu itu memberikan pelayanan biasa timbang badan, badannya pertumbuhan ya untuk pertumbuhan bayi dan imunisasi. Nah, sekarang itu berubah posyandu itu harus sesuai dengan ILP juga. Mm-mm. Jadi di mana sasaran di posyandu itu tidak hanya bayi balita ibu hamil tapi sampai ke lansia ya. Jadi di mana perubahan posyandu ke ILP itu karena sekarang itu kematian tuh bukan tinggi di angka kematian ibu dan bayi, tapi angka kematian akibat penyakit tidak menular
itu juga sangat tinggi. Contohnya kematian akibat dari hipertensi, stroke ya, kemudian diabetes juga itu sangat tinggi. Makanya kenapa di Posyandu juga bisa melayani usia di atas eh, dari bayi balita sampai usia Lansia ya. lansia. Oke, berarti kalau misalkan nih Bu ada yang kira-kira dia mau kontrol diabetesnya gitu lewat posyandu, nah kira-kira itu bisa nggak Bu buat pemeriksaannya gitu di posyandu? Kalau untuk Bisa, LP sekarang? ya bisa, Bisa ya, ya. berarti ya. Nah, berarti teman-teman nih nggak perlu lagi misalkan gitu jauh untuk ke puskesmasnya. Nah, kalian nggak perlu tuh langsung ke puskesmas dulu. Nah, bisa ke posyandu terdekat ya Bu ya di Ya, rumahnya ya. ya. Nah, itu langsung aja ke posyandu terdekat. Terus misalkan ada penyakit misalkan seperti diabetes atau misalnya pengen kontrol kolesterolnya tuh. Nah, itu bisa langsung ke posyandu ya Bu ya. Ya. Karena sekarang posyandu udah melayani pelayanan tidak hanya untuk bayi balita dan ibu hamil, tapi bisa untuk dewasa dan lansia juga. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk sasaran posyandu ILP nih gimana? Mungkin Pak Pak Emil nanti Emil nih, yang iya lebih kayaknya yang lebih ngerti ya Bu yang ya tentang gitu. posyandu nih. Iya, gimana boleh nih Pak Emil diceritain posyandu ILP gimana sih? Ya, kebetulan kan sekarang Posyandu udah melayani semua siklus hidup ya, gitu. Dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi balita, anak sekolah, bahkan remaja juga itu udah harus melayani juga di Posyandu ya, sampai lansia juga gitu. eh Makanya sekarang orang-orang kan masyarakat masih pada belum tahu ya yang namanya posyandu tuh oh bayi balita doang gitu. Makanya di sini kita mau mengedukasi lah ke masyarakat bahwa posyandu itu sekarang sudah melayani semua siklus hidup ya dari yang bayi balita, ibu hamil, usia sekolah remaja, usia dewasa dan lansia juga. Nah, itu di dalamnya juga kan kita kader-kadernya udah kader-kader terampil juga ya gitu. Dan itu nanti kita juga ada uji kader juga gitu ya, 25 keterampilan juga kader. Dan kader juga udah paham lah tentang penyuluhan kayak gitu ya. Dan di Posyandu juga kan ada pelayanan hari buka. Nah, pelayanan hari buka itu yang terdiri dari penyuluhan, deteksi dini juga, imunisasi dan suplementasi juga. Nah, itu yang di dalam Posyandu itu. Jadi, untuk para masyarakat semuanya, kalau misalnya sekiranya susah untuk ke Vaskes atau susah untuk ke rumah sakit, datanglah ke posyandu terdekat. Karena sekarang posyandu itu sudah melayani semua siklus hidup, mau lansia, mau apapun itu bisa melayani sekarang ya. Dan sekarang juga untuk di hari buka yang di luar hari buka posyandunya itu ada juga di puskesmas pembantu. Nah, itu lebih ke pustu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat terdapat rumahnya dekat puskesmas pembantu bisa datang aja ke situ. Kita juga bisa melayani semuanya gitu ya. Terus ada juga di sekarang kan kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah. Nah, itu salah satu tugas kader juga itu kayak misalnya di satu daerah ada yang penyakit DBD misalnya. Nah, sekarang kader-kader udah pada pinter kok gitu. Sekarang udah pada kunjungan rumah, udah langsung mendatangi rumah-rumahnya, bagaimana kondisi rumahnya seperti itu. Apalagi sekarang kan lagi marak juga yang namanya ODGJ ya. ODGJ kan sekarang makin banyak juga ya di jalanan atau di wilayah-wilayah. Nah, kalau ODGJ yang masih terkontrol, tapi kalau ODGJ yang udah tidak terkontrol kan kita bahaya ya, takut mencelakai masyarakat juga gitu, kayak takutnya dia membunuh atau apapun. Nah, itu sebenarnya salah satu tugas dari kader juga. Nah, kader bekerja sama dengan tenaga kesehatan juga yang ada di puskesmas. Itu melapor ke pihak puskesmas juga, baru dari puskesmas yang tindak lanjut ke lapangan. Nah, itu beberapa posyandu ILP ya. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ya sama Bu Haji Teti bahwa kalau misalkan untuk ILP atau integrasi layanan primer ini dia lebih menekankan ke siklus hidup ya Bu ya. Nah, berarti kesimpulannya ILP ini tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, berarti kalau misalnya konsep mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu bagaimana ya Bu ya maksudnya? Jadi untuk
Posyandu ini sekarang kan dulu namanya Posyandu itu upaya kesehatan berbasis masyarakat UKBM ya kalau dulu. Kalau sekarang itu kan lembaga masyarakat desa. Jadi yang dimaksud dengan lembaga masyarakat desa itu merupakan mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya ya, juga pemberdayaan masyarakatnya, juga sebagai pembinaan masyarakat juga. Jadi upaya-upaya yang dilaksanakan di Posyandu itu merupakan upaya promotif dan preventif ya, lebih ke upaya promotif dan preventif, upaya-upaya pencegahan ya, seperti screening, deteksi untuk pada lansia, ibu hamil. Kalau misalkan ibu hamil terjadi ibu hamil kek ya, kurang energi kalori, atau pada bayi balita misalkan stunting atau gizi buruk, itu sudah diketahui di Posyandu. Begitu juga dengan pada lansia, misalkan untuk cek gula, cek kolesterol. Nah itu biasanya kadang masyarakat itu nggak tahu gitu kondisi kesehatannya ya, begitu dicek di Posyandu ternyata kok gulanya tinggi. Nah itu sudah sering ditemukan ya di Posyandu, ternyata gulanya 300. Dia nggak tahu kalau dia sudah terkena penyakit DM. Nah itu makanya kalau di screening kan ketahuan, berarti langsung bisa dilakukan pengobatan. Tindak lanjutnya biasanya kita rujuk ke pustu atau ke puskesmas ya. Kalau nggak ada pustu bisa langsung ke puskesmas, karena di wilayah kita baru ada satu pustu itu di Kagungan ya, di Pustu Kelapa II. Jadi untuk wilayah lainnya kita kan punya ada 3 wilayah, bisa langsung ke puskesmas kalau ada teman-teman di Posyandu yang terkait dengan penyakit menular maupun tidak menular ya. Kemudian nanti juga kerjasama dengan kader, melakukan kunjungan rumah juga seperti tadi kata Pak Emil itu. Jadi kunjungan rumah juga untuk melihat hasil perkembangannya seperti apa gitu kan setelah dilakukan intervensinya, mungkin itu. Oke, berarti kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri sebenarnya nggak di Posyandu ya Bu ya, tidak di Posyandu, gitu. Cuma nanti akan lebih dirujuk ke pustu atau puskesmas ya Bu. Setidaknya udah mulai dari bawah dulu nih ya Bu ya, dari Posyandu dulu. Karena kan Posyandu biasanya lebih dekat dari rumah ya Bu ya, gitu. Oke, ya. Terima kasih ya Bu ya, ini infonya. Nah, selanjutnya nih kita mau nanya-nanya lagi sama Pak Emil. Nah, tadi kan udah menjelaskan tuh Bu Haji Teti tentang alur puskesmas ILP sama sedikit tentang Posyandu. Nah, ini mau nanya-nanya juga nih ke Pak Emil. Mungkin ada teman-teman nih yang di rumahnya lagi ada yang sakit DBD gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu sakit DBD atau malaria, nah kira-kira itu salah satu hal yang harus dilakukan pertama kali nih untuk masyarakat yang di rumahnya mungkin ada anak atau kerabatnya yang sakit DBD atau malaria, itu kira-kira langkah pertamanya apa nih biar terjaring sama puskesmas bahwa dia kena DBD atau malaria. Nah, itu yang perlu dilakukan apa sih Pak Emil? Untuk yang pertama, untuk masyarakat ya, kalau misalnya ada kasus seperti ini, yang pertama banget jangan panik dulu ya Ibu Bapak semuanya, dan selanjutnya kunjungi kader setempat ya, melapor ke kader setempat. Nah, baru dari kader setempat itu melapor juga ke pustu bila puskesmas yang sudah memiliki pustu. Tapi bila puskesmas yang tidak memiliki pustu, dan langsung saja melaporkan ke puskesmasnya, ke penanggung jawab programnya juga. Nah, baru dari situ penanggung jawab program langsung tindak lanjut ke lapangan juga. Nah, itu. Jadi di puskesmas itu yang belum tahu ya masyarakat semua, jadi dalam puskesmas itu banyak banget penanggung jawab program. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat untuk di wilayahnya mau mengadu tentang TB, tentang DBD, tentang apapun itu bisa banget ya. Jadi di kita tuh puskesmas itu siap banget untuk turun langsung ke masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat juga tentang kesehatan ya, apapun itu. Jadi teknisnya seperti itu sih. Berarti teknisnya
lapor dulu nih ke Lapor kader, dulu ke kader. ya. Nanti kadernya akan menyampaikan nih ke pustu atau langsung ke puskesmas ya. ya. Pasti kadernya juga udah tahu nih ya PJ-nya siapa aja. Jadi kayak nggak perlu masyarakat yang lapor nih ke PJ-nya ya gitu. Oke. Nah, terus tadi sempat disinggung juga nih sama Pak Emil mengenai pelatihan kader. Ternyata di ILP ini kader-kader juga dilatih ya dan harus wajib punya 25 keterampilan. 25. Nah, itu apa aja tuh kira-kira Pak Emil bisa ngejelasin nggak? Ya, jadi di sini ada beberapa tingkatan kader ya. Tingkatan kader berdasarkan tanda kecakapan kader juga. Yang pertama ada kader purwa. Nah, kader purwa itu yang memiliki 3 kecakapan kelompok kompetensi ya. Dan di situ ada juga kader madya juga. Di kader madya itu kader purwa yang telah melengkapi tanda kecakapan 4 kelompok kompetensi juga. Dan selanjutnya ada kader utama. Nah, kader utama itu kader madya yang telah melengkapi tanda kecakapan 5 kelompok kompetensi semuanya, yaitu seluruh kompetensi ibu hamil, menyusui, ya, bayi balita, dan ditambah kompetensi usia sekolah, remaja, dan lansia juga. Nah, jadi nanti kader itu dites. Nah, makanya kita memilih kader tuh yang kader benar-benar berkompetensi lah gitu. Jadi gimana juga kader itu garda terdepannya masyarakat dulu ya, baru melapor ke kita. Jadi kita juga melatih kader juga supaya pinter dan supaya mengerti lah tentang kesehatan juga. Nah itu, jadi 25 keterampilan dasar ini kita nanti uji juga si kadernya juga gitu. Jadi biar nggak asal-asalan lah kader juga gitu ya kan, biar mengerti semua apa masalah di masyarakat dan apa tugas kader itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar si kader itu berperan penting banget untuk masyarakat kayak gitu. Oke, nah berarti masyarakat nggak usah ragu sama kader ya, karena sekarang kader itu udah dilatih sesuai dengan kompetensinya, dan yang pastinya kader itu udah mengetahui nih segala berbagai mengenai kesehatan ya Mil ya, dan gimana alur pelayanan buat sampai ke pustu ya. Oke, makasih ya Pak Emil untuk penjelasan Posyandu ILP-nya. Oke, Sobat Sehat, tadi kita udah ngedengerin nih penjelasan mengenai integrasi layanan primer di Puskesmas dan Posyandu dari Bu Haji Teti dan Pak Emil. Nah, untuk terakhirnya nih Bu, pesan terakhirnya kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari Bu Haji Teti mengenai tema hari ini? Baiklah, kepada masyarakat ya, tidak hanya masyarakat yang ada di wilayah Singandaru, mungkin ya silakan berbondong-bondong datang ke Posyandu ya, karena Posyandu sekarang sudah melayani dari semua siklus hidup ya, jadi dari usia bayi, balita, bumil, semuanya sampai lansia. Silahkan lakukan pemeriksaan kesehatannya, kemudian cek kesehatannya, ada apa aja di tubuh kita tuh nanti kan ketahuan. Jangan takut ya ketahuan penyakitnya ya, karena kalau memang kita mengetahui kondisi penyakit kita, itu bisa dilakukan upaya pengobatan maupun pencegahan. Jadi mudah-mudahan dengan upaya pencegahan maupun pengobatan bisa memperpanjang usia, juga selalu memberikan kesehatan tubuh, jadi aktivitas kita juga bisa tetap lancar ya. Kemudian juga jangan lupa manfaatkan untuk cek kesehatan gratis ya, di Puskesmas itu ada cek kesehatan gratis. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, karena belum tentu ya akan di tahun-tahun yang akan datang ada. Jadi kalau bisa ya silahkan untuk yang usia 18 ke atas, silahkan untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas ya. Kalau untuk yang usia sekolah, silahkan untuk pemeriksaan kesehatan yang sekarang sedang berjalan ya, untuk pemeriksaan kesehatannya. Kemudian kalau misalkan perlu menanyakan sesuatu tentang kondisi penyakitnya, silahkan kita terbuka ya untuk itu semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak ya Bu Haji Teti untuk statementnya. Baiklah Sobat Sehat, nah tadi kita udah ngedengerin nih penjelasan dari Bu Haji Teti sama Pak Emil nih mengenai integrasi layanan primer atau ILP di Puskesmas dan Posyandu. Nah, semoga teman-teman pada udah paham nih semuanya mengenai integrasi layanan primer di Puskesmas dan Posyandu. Terima kasih juga untuk Bu Haji Teti dan Pak Emil udah mau menjadi bintang tamu di podcast hari ini.
Saya Putri Yasmin pamit undur diri dari episode podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast Centang Biru selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya.